Terus masuk burung dia. Orang masuk tapi. Ndi? Mana kok ora nek? Ajal. Nek ora. Bentar ya teman-teman. Persiapan di FB saya belum muncul live-nya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ya, teman-teman, selamat malam. Semangat pagi. Ya, sebelum kita mulai, Pak, colek-colek dulu mitranya, nggih. Selamat malam Pak Joko dari Sidoarjo. Oke. Sembari menunggu yang lainnya hadir, ini saya sapa dulu ya. Selamat malam Pak Haji Imam Soroni, Mbak Elizabeth. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Kayaknya Sopi ya ini Mas Yan, karena di tempat saya ini hujan dari tadi siang dan ini baru saja reda. Oke, gimana tempat teman-teman? Apakah juga hujan? Oke, saya sapa-sapa dulu. Selamat pagi Mbak Nurnia, Mbak Nia, ini Mitra Madiun, Mbak Eva Yuli. Semangat pagi. Mbak Ita, semangat pagi. Mbak Sulistiawati, semangat pagi. Mbak Vio ini mitra di Hong Kong ya. Semangat pagi Mbak Vio. Oke, kita tunggu dulu sampai yang nonton 30 ya kita mulai, karena malam ini itu cuacanya sangat mendukung sekali untuk tidur sore ya, karena hujan, sudah mulai musim penghujan. Saya doakan semoga teman-teman semua sehat. Terus ini jualan produk nasanya juga tetap lancar, orderannya laris ya. Semangat pagi Mbak Lucy, Widyawati, Mbak Nini. Mbak Rifki, ini Mbak Ulan nih mitra Ampil Gading Malang ya. Mbak Yanti, selamat malam. Mbak Fit, ayo. Jadi malam hari ini saya akan memberikan sharing tentang sikap dan mental
pebisnis NASA. Bagaimana kita sebagai pebisnis NASA itu bersikap dan mentalnya seperti apa supaya kita ini bisa sukses di NASA. Berarti enter ya. Ini sudah yang nonton sudah 37 nggih. Kita mulai. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, wow. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi untuk semangat pagi untuk semuanya teman-teman Mitra NASA Berbicara, dan saya ucapkan terima kasih sekali kepada kakak leader kita Mbak Elizabeth Saraswati yang sudah memberikan amanah kepada saya pada malam hari ini untuk sharing ya. Saya juga masih belajar di sini. Kita sharing tentang bagaimana cara kita sebagai mitra NASA ini bersikap dan mindsetnya seperti apa dalam menjalankan bisnis NASA ini supaya kita bisa sukses. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, sudah meluangkan waktunya yang seharusnya ya pada malam hari ini sudah bisa berkumpul bersama keluarga, bersama anak tercinta, dan menikmati kebersamaan bersama keluarga. Terima kasih banyak kepada Bapak Imam Syaroni, saya ucapkan selamat datang sudah bergabung bersama kita di Mitra NASA Berbicara. Saya ucapkan juga terima kasih untuk para leader NASA, Mitra NASA Berbicara, Kak Uswah, Kak Kusnul, Kak Lutfi, Kak Elizabeth, terus dan semua kakak leader stokis under Mitra NASA Berbicara. Oke. Langsung ya kita mulai. Sebelum kita masuk ke ini, kenapa kita harus sikap kita tentang bisnis NASA, saya ingin bertanya dulu. Mengapa ada, saya tanya dulu ya, mungkin teman-teman bertanya, mengapa ada yang sukses di bisnis multi level marketing khususnya NASA ini, ada yang cepat dan ada yang lambat, bahkan ada dari banyak ya, bukan sedikit yang gagal di tengah jalan, belum merasakan passive income sudah berhenti. Jawabannya sangat mudah dan semua orang tahu. Mereka yang berhasil, ya rata-rata yang berhasil di bisnis NASA itu atau yang berhasil di bisnis industri network marketing itu adalah orang yang berhasil membangun sistem di dalam jaringan yang besar. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini masih dalam berproses, ya kuncinya kenapa kita bisa sukses di MLM khususnya NASA, yaitu ya kita harus membangun sistem di dalam jaringan, yaitu membangun jaringan merekrut. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini masih baru, jangan cuma jualan. Jadi aktivitasnya selain berjualan, kita juga melakukan rekrutmen. Semua distributor sudah tahu jawabannya, tetapi mengapa tidak semua orang bisa membangun dan memanfaatkan sistem dengan baik dan benar untuk perkembangan jaringannya. Nah, ini sebenarnya teman-teman sudah tahu ya, bahwa kalau di NASA ini kita bisa sukses di NASA itu kalau kita membangun jaringan. Nah, tetapi di sini permasalahannya itu ada di teman-teman sendiri. Mungkin masih ini ya, ada yang belum ini caranya mungkin kesulitan dalam merekrut, atau bahkan mungkin ya kadang emang ya kalau konsumen kita rekrut, nanti akan susah untuk mendapatkan konsumen. Sebelumnya saya juga ingin tanya kepada teman-teman semua, apakah tujuan teman-teman di bisnis NASA ini untuk mendapatkan passive income? Apakah freedom of financial? Apakah untuk freedom of time? Nah, passive income itu penghasilan tidak langsung. Jadi
Apa tujuannya ini, atau teman-teman hanya cuma mau dapat laba eceran? Nah, tujuannya apakah freedom of financial, yaitu kebebasan keuangan? Apakah untuk kebebasan waktu? Nah, tujuannya ini harus teman-teman harus punya dulu tujuannya menjalankan NASA, bergabung dengan NASA itu apa? Nah, kalau jawabannya iya, ya teman-teman pengen mendapatkan kebebasan uang, kebebasan finansial, kebebasan waktu, ya tidur aja mau digaji. Tapi di sini teman-teman nggak ngapa-ngapain, ya tidak dijalankan nasanya, gabung tok, tapi nggak dikerjain nasanya. Kira-kira dapat nggak ini? Apa itu freedom finansial, bahkan passive income-nya kira-kira dapat nggak? Nah, kalau teman-teman nggak ngapa-ngapain, ya maunya uang mengejar kita, lalu siapa yang mengurus bisnis? Yang mengerjakan NASA ini siapa? Teman-teman pengen passive income, tapi nggak ngapa-ngapain. Nah, terus bagaimana? Nah, ini ya. Jadi ini yang jadi problema. Teman-teman pengen sukses, tapi di NASA-nya nggak ngapa-ngapain. Apalagi kan sudah tahu sistemnya ya. Sistemnya di NASA apa? Merupakan bisnis MLM, bisnis kuadran B. Kuadran B ada kuadran kiri dan kuadran kanan. Nah, jadi ini ya kalau nanti kalau terduplikasi pasti akan berjalan. Jadi tugasnya kita itu kalau sekarang kan active income ya, dalam mengejar active income itu melakukan penjualan. Berarti di sini teman-teman menukarkan waktu untuk uang. Berjualan itu kan mendapatkan laba langsung ya. Ini berarti menukarkan waktu dengan uang. Nah, kemudian kalau kita bisnis kuadran kanan itu kita dari aktivitas penjualan aktif ini, nah kita mengembangkan jaringan, membangun jaringan untuk menuju passive income, menuju kuadran B ya. Karena apa? Passive income itu passive income itu kita dapatkan di kuadran B, kuadran kanan ya. Jadi kita proses ke sana lah. Nanti kalau teman-teman jaringannya sudah besar, teman-teman sudah mendapatkan passive income, ya ibaratnya teman-teman mau jalan-jalan, sistem sudah bekerja, bisnisnya sudah bekerja, ini teman-teman bisa mendapatkan passive income yang setiap tanggal 20 teman-teman dapatkan. Pertanyaan berikutnya, apakah bisnis NASA, bisnis yang Anda jalankan adalah bisnis yang sudah Anda bangun sistemnya? Nah, ini teman-teman menjalankan bisnis NASA ini sudah dibangun belum sistemnya? Nah, sistemnya bagaimana? Yaitu tadi merekrut atau mengembangkan jaringan. Jadi bukan sebagai penjual saja. 3 sistem bisnis yang menghasilkan passive income. Jadi kita ada 3 sistem bisnis yang menghasilkan passive income. Yang pertama yaitu konglomerasi. Nah, nanti saya jelaskan ya. Yang kedua waralaba, yang ketiga network marketing. Konglomerasi ini jelas perusahaan bersistem. Mengapa? Karena jika salah satu bagian tidak berfungsi, perusahaan tidak mungkin jalan. Pernahkah teman-teman lihat perusahaan besar tidak ada sistem keuangannya? Pasti ada ya, kayak perusahaan itu kayak Sampurna, perusahaan apa itu yang besar itu ya, Transmedia. Nah, itu semua ini ada sistem keuangannya, ada sistem pengawasannya. Jika sebagian tidak berfungsi jelas, perusahaan itu akan gulung tikar. Jadi sistemnya sudah jelas, sangat bagus. Terus kemudian yang kedua waralaba. Nah, waralaba ini seperti Indomaret, terus barang banyak ya, franchise itu kayak kebab, terus Alfamart, ada lagi itu apa ya, Rocket Chicken, itu juga termasuk waralaba. Nah, ini juga termasuk dalam perusahaan bersistem. Mengapa? Nah, alasannya begitu kita ikut bisnis waralaba, tanda tangan kontrak seketika membayar sistem, kita itu membayar sistem yang kita beli. Jadi kita membayar sistemnya.
sistemnya sudah ada, jadi kita tinggal pakai, tidak membuat sendiri. Kalau waralaba itu sudah ada sistemnya, aturannya dari pusat ya. Terus jika kita ngotot mengubah dari bagian sistem, artinya kita melanggar kontrak di situ. Nah, di detik itu juga perusahaan waralaba akan ditutup karena tidak mematuhi sistem. Nah, jadi ada sistemnya, kita tidak membuat sistem sendiri. Kalau waralaba itu kayak di KFC itu juga sama waralaba ya. Jadi sistemnya sudah dibuat dari pusat. Terus yang kemudian adalah bisnis network marketing. Pernahkah Anda menemui orang bergabung tapi tidak ngapa-ngapain? Apakah keanggotaannya diputuskan oleh perusahaan MLM? Jawabannya, ya. Pernahkah Anda menemui orang bergabung di MLM dan menjadi konsumen saja? Terus apakah perusahaan memutuskan kontrak mereka? Nah, terus pernahkah Anda menemui distributor yang mensponsori 3 bulan sekali atau bahkan setahun sekali? Apakah perusahaan memutuskan kontrak mereka? Pernahkah Anda menemui distributor yang hanya menjual saja tanpa merekrut jaringan? Apakah perusahaan memutuskan kontrak mereka? Nah, ini pertanyaannya. Nah, ini mungkin ada sebagian teman-teman ya yang seperti ini. Kesimpulannya apa? Di network marketing, Anda hanya berpotensi menjalankan bisnis menghasilkan passive income jika memang secara sengaja membangun sistemnya. Nah, jadi begini ya teman-teman. Di MLM, khususnya NASA ya, teman-teman ini berpotensi menjalankan bisnis ini bisa mendapatkan passive income jika teman-teman memang dengan sengaja membangun sistem, membangun jaringan. Nah, kalau teman-teman pengen mendapatkan passive income, tapi di dalam menjalankan, mengerjakan nasanya tidak membangun sistem, kira-kira teman-teman mendapatkan passive income enggak? Nah, silakan dijawab. Ya, coba kalau kita ini bergerak di MLM, ya kan? Kalau judulnya aja multi level marketing. Nah, multi level marketing adalah bisnis jaringan. Tetapi dalam pelaksanaannya kita tidak membangun jaringan. Cuma jualan tok. Nah, kira-kira ya, teman-teman mendapatkan passive income enggak? Coba dipikir di ini lagi ya, ditelaah kata-kata ini. Banyak teman-teman ini menyalahartikan bahwa di NASA cuma jualan tok. Sayang sekali teman-teman. Teman-teman melakukan penjualan teman A ini ya, mitra NASA A ini melakukan penjualan tok, mitra NASA B melakukan penjualan dan membangun jaringan. 2 tahun yang akan datang hasilnya sangat berbeda, dan inilah yang menyebabkan mitra NASA, yang membedakan mitra NASA satu dengan yang lainnya. Ada mitra NASA cepat sukses di NASA, dan ada mitra NASA yang lambat untuk sukses di NASA. Yang membedakan, yang menyebabkan siapa? Ya, yang ini mitra NASA sendiri. Karena apa? Ya, teman-teman tidak membangun jaringan. Jadi jaringan ini tidak datang dengan sendirinya ya. Memang sengaja harus kita bangun, kita ciptakan. Harus dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, ya mana ada jaringan terbentuk sendiri. Kalau teman-teman nggak mempresentasikan bisnisnya untuk pengembangan jaringan, cuma jualan, ya selamanya jadi penjual. Kalau teman-teman nanti pas sakit, maaf ya, bukan mendoakan, tetapi kita kan namanya manusia, itu kan namanya jualan itu hukum rata-rata. Kalau tidak laku, ya nggak payu ya. Nah, kalau pas kita nggak payu, kita nggak punya tim, kita nggak dapat omset. Tetapi kalau kita punya jaringan, ya apalagi jaringannya sudah besar, teman-teman semisal hari itu repot, nggak iso melakukan presentasi, teman-teman kan pakai produk NASA, cukup tupo dengan memakai produknya. Nah, di sini teman-teman sudah dibantu dengan omset group. Nah, disinilah kita tetap mendapatkan passive income. Tetapi kalau teman-teman di sini cuma aktivitasnya jualan tok, tanpa disertai membangun jaringan, di saat nanti teman-teman pas jualannya sepi, ya, teman-teman tidak akan mendapatkan passive income. Passive income tanggal 20 itu loh, ya, gajinya, bonusnya dari NASA itu tidak mendapatkan. Karena apa? Teman-teman sendiri. Lalu harus bagaimana?
Perusahaan MLM hanya menyediakan produk dan marketing plan. Sementara kita semua di network marketing tidak ada yang pernah sekolah kejuruan atau kuliah network marketing. Di MLM itu nggak ada sekolahnya. Sudah pasti kita tidak mengetahui mana jalan yang tepat dan mana jalan yang menyesatkan. Untuk mengetahui bagaimana menjalankan bisnis NASA dengan benar sesuai prinsip kuadran kanan, kita harus belajar melalui sekolah bisnis di network marketing yang disebut support system. Nah, di mana kita sekolah di pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh PT NASA dan Diamond Network. Ya, jadi kita itu sekolahnya atau pendidikannya disupport oleh PT NASA di Diamond Network. Nah, salah satu hal yang penting yang diajarkan di Diamond Network, ya jadi kita itu kalau pendidikan itu banyak ilmunya, banyak, bahkan sampai detik ini pun masih banyak ilmu yang belum saya dapatkan. Nah, jadi ini pentingnya kita sebagai mitra NASA harus teachable. Jadi kita itu mau belajar dan belajar, semakin banyak ilmu akan semakin mudah kita dalam menentukan menjalankan bisnis NASA. Nah, salah satu ilmu yang ada di Diamond Network adalah ilmu sikap. Nah, sikap. Mengapa sikap ini juga salah satu bagian dari ilmu di Diamond Network? Karena di bisnis MLM NASA ini 95% dari keberhasilan kita ditentukan dari sikap kita sendiri. Ya. Jadi jika kita tidak mempercayai perkataan para leader ini, ya bahwa sikap ini sangat mempengaruhi keberhasilan kita di bisnis ini, ya ini teman-teman bisa coba sendiri ya, karena pengetahuan tentang teknik memang penting, teknik menjual, memprospek, mengundang, presentasi online maupun offline, follow up, teknik menjual online maupun offline, dan lain-lain. Tetapi tanpa sikap kita yang benar akan selalu muncul masalah. Yang mana masalah itu seharusnya tidak terjadi masalah karena sikap kita yang kurang benar akhirnya menimbulkan masalah. Karena masalah muncul bukan karena masalah itu, tetapi masalah itu muncul karena sikap kita sendiri dalam melihat dan mensikapi masalah. Itulah masalah yang sebenarnya. Jika Anda ingin menjadi diamond, maka Anda harus bersikap dulu sebagai diamond. Nah, jadi kalau sesuai dengan ini ya, kalau kita pengen jadi orang sukses, kita harus berkumpul dengan orang sukses. Berperilaku seperti orang sukses. Nah, jika Anda ingin merubah level Anda, harus merubah sikap dulu, seperti sikap seorang yang levelnya Anda tuju. Contohnya, ini ya teman-teman pengen jadi stokis. Nah, sikapnya bagaimana jadi seorang stokis? Adalah memimpin timnya. Terus ini ya, menjadi ini trouble solver bagi timnya. Jadi seorang leader, khususnya teman-teman yang mau jadi stokis, ya ini ya juga harus mempunyai sikap sebagai seorang pemimpin, seorang leader. Karena jangan nanti kalau mau jadi stokis, otomatis ya sikapnya ya harus menjadi seorang pemimpin, memimpin timnya, mengadakan HE sendiri. Sudahkah teman-teman yang mau jadi stokis mengadakan home sharing sendiri? Nah, kalau belum, nah ini diperbaiki dulu. Jadi sikapnya harus seperti seorang leader, seorang ibu, ya ini ya menjadi pengayom untuk timnya. Terus ini menjadi trouble solver. Jadi kalau mitra-mitra itu ada masalah, kita yang membantu. Jadilah upline yang sigap. Jadi kalau semisal mitranya yang biasanya ini muncul, terus aktif, tiba-tiba hilang. Jangan menunggu mitranya ini ya, jadilah leader yang gesit, yang cerdas. Ya, dicari kabarnya, dicari tahu kabarnya mitra-mitranya. Banyak distributor yang mencapai peringkat tertentu dalam waktu cepat
Namun, sebagian di antara mereka tidak berubah sikapnya. Maka beberapa bulan kemudian bisnisnya banyak yang turun sejajar dengan level sikap mereka. Nah, ini kadang ini ya yang apa itu pengennya coba sudah ini apa jadi stokis, tetapi di sini sudah mau jadi stokis, sudah punya tim tapi tidak mau mengadakan home sharing. Jadi bagaimana? Ya namanya ini ya tim, namanya bisnis multi level marketing itu kan rohnya di pertemuan. Ya saya jarang mengadakan pertemuan. Akhirnya apa? Mitra-mitranya ini apa semangatnya kurang. Nah, jadi ini yang menyebabkan kadang apa itu omset itu menurun karena kurangnya pertemuan di antara tim. Nah, sekarang terhadap apa saja dan kepada siapa saja sikap yang Anda harus miliki untuk kita rubah ke arah yang benar. Sikapnya apa aja? Sikap terhadap diri kita sendiri. Kesuksesan seseorang berawal dari penilaian terhadap dirinya sendiri. Sebagian orang menganggap atau menilai dirinya tidak ditakdirkan menjadi sukses. Nah, ini ya teman-teman penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita sendiri nggak yakin ya, kita sendiri tidak yakin bisa sukses, bagaimana orang lain akan percaya kita bisa sukses? Jadi kita harus muncul dari dalam diri sendiri. Jangan harus meyakinkan diri sendiri bahwa saya harus sukses, saya bisa sukses. Kalau saya ini mendoktrin diri saya harus sukses. Dulu ini diyakinkan ke di dalam diri sendiri supaya sugesti ini masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Tanpa kita ini pokoknya ya saya harus sukses, saya harus sukses, saya harus sukses. Ini dulu, teman-teman harus yakin dulu. Banyak orang mencari-cari alasan hanya untuk menutupi ketidakpercayaan pada dirinya sendiri. Nah, ini jadi banyak teman-teman yang masih belum percaya bahwa dirinya bisa sukses di NASA ini. Di NASA ini sudah ribuan orang membuktikan ya bahwa beliau-beliau ini bisa sukses di NASA. Loh kok bisa? Bisa. Di NASA, yang sukses di NASA itu tidak hanya yang berpendidikan tinggi. Banyak yang sukses di NASA itu hanya lulusan SD, hanya seorang ibu rumah tangga, hanya seorang pedagang gorengan, hanya ada yang penjual es tung itu ya Pak Joko Tungtung, Bu Siti Azizah yang sekarang jadi SC itu, beliau dulu backgroundnya hanya seorang penjual gorengan. Bahkan dulu pernah saya chat sama Bu Siti Nur Azizah ya, Bu Azizah itu beliau itu pernah di Madiun waktu lulus sanawiyah itu nggak bisa melanjutkan SMA karena tidak mampuan orang tuanya. Beliau itu ke Madiun itu jadi ini membantu budenya jualan roti. Nah, di situ katanya 2 tahun pernah japri saya itu, dan beliau akhirnya 2 tahun setelah itu pulang ke Banyuwangi. Dan alhamdulillah dan sekarang sudah menjadi SC. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini masih belum yakinkan diri sendiri dulu ya. Saya harus sukses, saya pasti bisa. Nah, lebih parah lagi jika sudah nggak yakin, tetapi sikapnya itu selalu dijadikan pembenaran. Ya, banyak alasannya mungkin sing ini diajak pertemuan katanya repot, si hujan, anaknya rewel dan sebagainya. Terus sikap apa aja yang selain sikap terhadap diri sendiri yang mempengaruhi kesuksesan kita di NASA, yaitu sikap terhadap peluang bisnis NASA. Bagaimana teman-teman sikapnya terhadap bisnis ini? Nah, ada ya yang ini malu, masih ada enggak yang malu sebagai distributor NASA? Nah, ini ada juga ya yang masih malu-malunya kenapa?
Bisnis NASA ini bisnis yang sangat luar biasa loh, ya. Kita sudah punya kantor sendiri di Jogja. Kantornya itu sudah berdiri dari tahun 2002. Kalau bisnis NASA ini bisnis kecil, bisnis apa itu tingkatnya kecil ya. Saya yakin apa itu kantornya nggak sebesar itu dan belum tentu bisa bertahan sampai 19 tahun. Nah, jadi di sini apa yang menyebabkan teman-teman ini apa itu malu menjadi distributor NASA? Malu dikatakan cap jualan. Nah, bukankah sekarang itu hampir semua media sosial itu bahkan artis-artis itu juga jualan loh. Syahrini aja nggak malu jualan rempeyek. Syahrini yang uangnya itu miliaran triliunan aja nggak malu. Kenapa? Kenapa kita harus malu? Ya kan? Kita juga ini halal, produk NASA ini juga sangat bermanfaat ya tentu saja karena produknya benar-benar kualitasnya sangat bagus. Terus kenapa kita harus malu? Ya kan? Nah, jadi persepsi seperti ini yang harus kita hilangkan. Kalau saya bangga menjadi bagian dari NASA. Karena dengan NASA benar-benar bisa kita bisa membantu banyak orang, ya kan? Yang di luaran sana punya keluhan keputihan, bahkan sekarang yang ada produk NSTM itu banyak orang-orang sakit sembuh dengan wasilah produk NASA. Apakah ini bukan berarti kita juga ibadah, pekerja kita bernilai ibadah, ya kan? Terus sikap kita terhadap peluang bisnis NASA. Nah, sikapnya bagaimana terhadap bisnis NASA ini? Jadi kalau teman-teman di bisnis NASA ini saya yakin teman-teman tidak akan malu untuk mengakui diri sendiri sebagai distributor NASA. Ya. Terus aktivitas jualan kita itu niatkan membantu ke orang lain, membantu memberi manfaat. Kalau kita niatnya uang, beda lagi. Kita niatkan menebar manfaat dulu. Insya Allah uang akan datang. Kalau teman-teman niatnya uang, nanti kalau saya menjalankan NASA ini karena saya pengen banyak uang. Nah, ini benar kita itu bisa mendapatkan uang, tetapi niatnya diluruskan dulu. Niatnya kita adalah membantu. Nah, dengan diluruskan niatnya membantu, memberikan manfaat, menebar manfaat, insya Allah uang akan datang. Kenapa? Kalau niatnya nanti uang dulu, lah teman-teman kalau gagal closing akan kecewa, akan down. Nah, ini akan sangat sayang sekali ya. Nah, perbedaan sikap pandang akan sangat mempengaruhi cara kita bekerja. Jika teman-teman sekedar menjadi anggota tanpa ada keyakinan bahwa NASA merupakan kendaraan menuju kehidupan yang lebih berkualitas, maka akan sulit sekali teman-teman menjalankan bisnis NASA ini. Ya, jadi kita punya tujuan dulu, ya. Tujuannya apa? Teman-teman yakin enggak di NASA ini bisa sukses? Teman-teman yakin enggak dengan kendaraan bisnis NASA teman-teman bisa mendapatkan impian teman-teman masing-masing? Nah, kalau belum yakin, cari dulu. Saya ngapain ya gabung NASA? Supaya apa? Sikap teman-teman dalam mengerjakan NASA ini nggak terbebani, lebih enjoy. Jadi mengerjakan NASA ini juga menyenangkan. Tapi kalau teman-teman ini tujuannya beda, tujuannya belum yakin bahwa saya bisa sukses di NASA. Semisal saya tujuannya di NASA ingin mendapatkan passive income 10 juta, ya kan? Nah, berarti kalau 10 juta apa? Tujuannya kalau pengen mendapatkan passive income 10 juta adalah stokis atau GM qualified ya. Nah, di sini bagaimana supaya teman-teman bisa mendapatkan 10 bisa menjadi stokis? Ya, syarat menjadi stokis apa? 10.000 poin, ya kan? Kalau 10.000 poin, teman-teman berangkat sendiri, menjual produk senilai 10.000 poin, kira-kira sanggup enggak? Nah, tentu saja tidak sanggup. Lah, bagaimana supaya saya bisa menjadi stokis? Ya, mengerjakan sistemnya, yaitu membangun jaringan.
Sikap tidak yakin terhadap bisnis NASA akan sangat berpengaruh terhadap kemauan dan semangat belajar. Nah, sikap tidak yakin, siapa yang masih tidak yakin dengan bisnis NASA? Nah, kalau teman-teman saya yakin saya bisa sukses di NASA. Tetapi kalau teman-teman diajak pertemuan ke home sharing khususnya ya, sambat, ngeresulo, apalagi diajak aplen datang ke pendidikan suka ngeles, ya berarti jenengan masih belum yakin. Caranya mudah banget cara menilai teman-teman ini yakin apa enggak di bisnis NASA. Kalau yakin teman-teman diajak aplen, ayo besok HS ya, siap mak, saya berangkat. Ayo besok ada ini, apa itu, master seller. Langsung, ya mak siap, saya mau. Nah begitu, karena apa? Saya yakin teman-teman yang yakin di bisnis NASA bisa sukses di NASA, yakin bahwa dia bisa sukses di NASA itu akan benar-benar belajar. Bagaimana ya? Kok kayak bisa sukses ya? Mbak kayak kok cucu iso dadi stokis piye ya? Nah, cara ke apa itu? Rasa keingintahuannya sangat tinggi dan sikapnya terhadap pertemuan itu juga berbeda. Pertemuan itu dianggap sebagai ini ya, apa itu? Sesuatu hal yang penting yang harus saya datangi karena saya butuh ilmu di sana supaya saya cepat sukses. Tetapi beda sama yang tidak yakin, belum yakin. Kalau mereka yang belum yakin, dia pasti alasannya ini. Nah, sikapnya ke pertemuan juga males-malesan. Orang-orang yang yakin akan besarnya harapan di NASA, dia akan merespon positif. Ya, jadi merespon segala hal yang datang kepadanya. Bahkan selalu konsultasi dengan upline untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Upline Anda pun akan merespon positif dan akan selalu bersemangat memberi dukungan agar Anda lebih berhasil. Nah, jadi orang-orang yang yakin dengan impiannya di NASA, dia akan selalu merespon positif. Merespon apa? Ya segala hal, entah itu pendidikan, entah itu apa itu ilmu-ilmu yang di-sharing dari upline. Pokoknya segala sesuatu yang dikasih itu responnya positif. Segala sesuatu yang berhubungan dengan NASA. Tetapi bagi mitra-mitra yang belum yakin dengan apa itu bisa sukses di NASA, biasanya akan memberikan alasan-alasan ya dengan sejuta alasannya. Nah, di sini kalau teman-teman rajin, salah satunya bisa dilihat dari cara teman-teman konsultasi. Nah, yang yakin di bisnis NASA, pasti dia akan mepet upline-nya. Ya, kenapa mepet upline? Karena dia akan mencuri ilmu upline. Ya, boleh enggak mencuri ilmu di upline-nya? Boleh banget, karena di NASA itu mempunyai sistem duplikasi ya. Cara kerjanya duplikasi. Ya, ATM ya yang biasa kita kenal dengan ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Jika dari ATM ini teman-teman bingung bagaimana saya bisa modifikasi, kalau nggak bisa modifikasi, boleh duplikasi plug mirip upline-nya. Ya, enaknya bisnis itu. Ya, jadi teman-teman kalau pengen apa itu cepat sukses di NASA, cara paling gampang dan bisa terjangkau yaitu dengan mepet upline. Minta ilmunya di upline, datangi upline. Jadi jangan nunggu upline-nya datang ke teman-teman. Upline kan mitranya banyak ya, dan upline bukan dukun yang tahu permasalahannya teman-teman. Kalau teman-teman nggak datang ke upline cerita, Mak Plan, saya ini. Semisal ada kendala di lapangan, jenengan nggak datang ke upline, tiba-tiba down, malah menjauh dari upline, ya akhirnya apa? Apalagi campur dengan orang-orang negatif, akhirnya tambah down. Tetapi pas jenengan down, mepet ke upline, ceritakan ada apa, kenapa sampai down, cerita ke upline. Insya Allah upline akan memberikan solusi. Nah, di sini upline pun akan merespon positif. Saya yakin upline akan merespon mitra-mitra yang positif yang datang ke mereka dengan baik, apalagi mitra-mitra semangat. Karena apa? Upline juga ini ya, tugasnya upline adalah membantu mitra-mitra yang ingin sukses. Nah, kalau teman-teman nggak ingin sukses,
mintanya pengen diperhatiin terus tapi nggak mau diajak sukses, nggak mau diajak digandeng tangan. Lah bagaimana? Ibarat mendorong mobil yang mogok. Susah, upline dari belakang nyurung, tapi yang disurung diem aja, nggak ngapa-ngapain. Cuma diem aja. Jadi butuh kerjasama. Kalau mitra-mitra semangat, insya Allah upline juga akan lebih semangat lagi dalam menggandeng mitranya. Jadi kuncinya semangat ya, manjada wajada. Terus ada lagi sikap terhadap upline. Nah, bagaimana sikap kita terhadap upline? Nah, ya kalau upline itu bukan bos ya. Kalau teman-teman mungkin di luar sana bekerja, itu apa sih yang diinginkan bos terhadap Anda? Terus apa yang Anda inginkan terhadap pegawai Anda untuk Anda? Jawaban si bos, apa yang Anda inginkan terhadap pegawai Anda untuk Anda? Kesetiaan dan loyalitas. Jadi bos itu pingin bawahannya, pegawainya itu setia dan loyal. Ya, setia terhadap siapa? Terhadap perusahaan, terhadap bos. Lah, sudahkah ini kita punya kesetiaan dan loyalitas terhadap upline? Loyal atau bangga kepada upline? Nah, jadi tanyakan kepada diri sendiri, nggih. Nah, terhadap hal itu bisa Anda rasakan pada diri Anda sendiri terhadap downline-downline yang loyal terhadap Anda. Jadi ini kalau kita loyal terhadap upline, dekat sama upline, satu visi satu misi, saya yakin upline juga melakukan hal yang sama, ya. Jadi kita saling bergandengan tangan supaya kita cepat sukses karena bisnis NASA ini bisnis maraton. Ya, bukan bisnis instan yang satu hari jadi enggak. Tapi bisnis ini akan berjalan ya bahkan seumur hidup. Karena keanggotaan NASA itu seumur hidup dan bisa diwariskan. Itu kenapa kita harus punya loyalitas dan kepercayaan ya. Dan kesetiaan loyalitas ini penting sekali, loyalitas Anda kepada upline. Karena apa? Upline ini yang akan berjuang mati-matian membantu mitra-mitranya. Ya, jadi kalau mitranya lagi ini, pasti upline akan membantu. Karena upline adalah orang tua kita di bisnis. Secara manusiawi, Anda akan berusaha memberikan yang terbaik untuk downline Anda walau tidak saat ini. Ya, kalau jenengan sebagai downline ke upline ini loyal, yakin ya terhadap upline, pasti upline akan melakukan hal yang sama. Ya, jadi hukum timbal balik itu pasti ada. Nggak mungkin kan jenengan semua ngandek NASA, ya toh, punya jaringan ini besar dibiarkan sama upline. Pasti upline akan selalu mendukung, bahkan membantu sangat lebih supaya jenengan cepat sukses di NASA. Karena kesuksesan seorang upline itu jika downline-nya sukses, baru itu terlihat. Baru itu dinamakan sukses di NASA. Kalau belum bisa menyukseskan mitra-mitranya, ya upline itu belum dikatakan sukses. Karena ya itu tadi motonya di NASA. Suksesnya seorang upline itu bisa dilihat dari kesuksesan downline-nya. Nah, ini hanya masalah waktu. Pasti suatu saat nanti Anda akan berbuat untuk kemajuan terbaik downline Anda, bahkan Anda tanpa kita sadari. Jadi kalau kita ke upline itu yakin, loyal ya. Downline juga melakukan hal yang sama. Suatu saat nanti pasti ini akan juga terduplikasi. Ya, disadari atau tidak disadari, hubungan itu akan terjalin dengan baik. Ya, karena ya ini manusiawi sekali ya. Kalau downline-nya juga susah diatur, ngeyelan, lah gimana? Upline juga ini ya, yang pingin sukses banyak, jadi kita prioritaskan untuk yang benar-benar manut gitu. Demikian pula dengan upline-upline Anda. Walaupun secara eksplisit
upline Anda tidak akan menuntut akan keloyalan Anda, secara manusiawi pasti dia akan berusaha melakukan hal yang terbaik bagi Anda jika Anda memperlihatkan sikap loyal terhadap upline Anda. Nah, jadi upline teman-teman ini walaupun secara tidak terang-terangan menuntut kamu harus gini, tetapi secara manusiawi ya seorang upline akan melakukan hal yang terbaik untuk mitra-mitranya, ya pasti pingin ya mitra-mitranya bagaimana supaya cepat menjadi stokis, ya apalagi sudah punya jaringan besar, itu upline benar-benar berjuang sangat keras bagaimana supaya cepat mitra-mitranya ini sukses. Nah, terus sikap apa lagi yang mempengaruhi kesuksesan kita di NASA? Bagaimana sikap kita terhadap keuangan upline. Nah, ini ya yang kadang itu bukan kadang, sering banyak terjadi. Ya, mentang-mentang upline-nya sudah banyak punya passive income ini. Nah, ini jadi tidak profesional lagi ya, jadi tempat utangan ya. Jadi upline itu bukan bank. Ya, jadi upline bukan bank, bukan tempat hutang. Kenapa? Karena upline juga ini apa itu? Ini ya ceritanya bagaimana ya? Kalau kita di bisnis NASA ini, upline itu alat kerja. Upline merupakan alat kerja, membantu teman-teman untuk bisa sukses di NASA. Tetapi di sini upline bukan jangan memperalat upline. Ya, mentang-mentang upline-nya dapat passive income, nah ini dipinjami lah. Akhirnya apa? Akhirnya di situ nanti akan timbul masalah-masalah di belakangnya. Ya, jadi karena belum punya uang, karena sudah pinjam ke upline, mau mengembalikan belum ada uangnya, akhirnya nggak berani ketemu upline, nggak berani WA upline. Lah padahal dia ada masalah. Akhirnya apa? Di sini down. Lah upline sendiri merasa uangnya dipinjam, nggak dikembalikan, nggak ada itikat baik untuk memberikan informasi, akhirnya juga ilfil. Lah hubungannya menjadi renggang. Dan ini kalau sampai terjadi duplikasi ke mitra-mitra kita nanti, ya kita balik aja ya, suatu saat nanti teman-teman juga menjadi upline yang sekarang mungkin belum punya downline, suatu saat nanti jenengan akan jadi upline. Ya, upline terus jenengan mitranya jenengan pinjam uang ke jenengan, karena bisnis NASA ini bisnis duplikasi. Apa yang jenengan lakukan saat ini suatu saat nanti akan diduplikasi oleh downline kita. Jadi hati-hati ya. Jadi upline adalah alat kerja, tetapi bukan tidak dibenarkan untuk memperalat upline sebagai tempat pinjam meminjam. Okay. Nah kalau mungkin ini yang bisa ditolerir itu biasanya kalau upline punya stok, teman-teman ini ada orderan, dipinjam dulu tapi uangnya setelah cair langsung dikasih ke upline, biasanya upline memaklumi. Tetapi kalau sudah pinjam untuk keperluan pribadi, bukan keperluan NASA, akhirnya di situ nanti ini akan menghambat proses teman-teman untuk sukses di NASA. Nah, akhirnya nggak profesional lagi. Jadi ini tolong ya teman-teman yang masih melakukan hal ini segera dirubah supaya ya kita sama-sama lancar rezekinya. Karena apa? Penghambat rezeki kita adalah salah satunya hutang. Ya, apalagi kalau hutang itu sudah jatuh tempo, teman-teman nggak ngasih ke kabar sama yang dihutangi, lah ini sangat-sangat menghambat rezeki. Ya. Apakah Anda masih bersikap kalau saya menjalankan bisnis ini, paling-paling upline saya yang paling diuntungkan? Nah, ini teman-teman, apakah yang masih banyak yang bersikap seperti ini? Merasa dirinya hebat, merasa dirinya downline terbesar, merasa dirinya omsetnya paling besar. Nah,
ini sikap yang salah ya. Jadi tolong dirubah karena ini benar-benar sudah keluar dari ini ya, apa ya, arogan itu ya. Kita nggak boleh lah ya bersikap seperti ini. Apalagi untung upline saya memiliki downline seperti saya, sehingga upline saya sekarang jadi silver manager. Coba kalau tidak ada saya, upline saya tentu mendapat penghasilan lebih sedikit dari sekarang didapat. Jadi yang hebat itu jaringan saya, bukan upline saya. Nah, ini ayo yang punya sikap-sikap seperti ini silahkan dirubah karena ini tidak sesuai dalam sikap sukses di bisnis saya. Justru karena ada kepentingan bisnis, maka upline akan termotivasi membantu Anda. Kalau teman-teman jaringannya besar, upline itu akan membantu di jaringan itu. Karena apa? Teman-teman supaya yang cepat sukses. Kan ya, sudah mendekati kurang sedikit lagi. Jadi upline benar-benar membantu di sana supaya apa? Sukses. Dan itu penting bagi teman-teman. Jika teman-teman tahu bahwa upline tidak dapat apa-apa dari perkembangan usaha Anda, apa mereka akan terus-menerus membantu Anda? Nah, jadi hubungan antara upline dan downline ini simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa kesuksesan seorang upline itu jika mensukseskan mitra-mitranya. Jadi upline itu benar-benar bekerja membantu mitra-mitranya supaya apa? Mitranya sukses, baru dia bisa mengatakan dirinya sukses. Kalau dia si upline ini diam aja, nggak menyukseskan mitranya, nggak ada yang sukses, ya itu upline-nya tidak sukses. Jadi teman-teman yang jaringannya sudah besar, itu pasti ada kontribusi upline. Upline yang membantu memfollow up, membantu memberi semangat, membantu konsultasi mitra-mitra di kedalaman. Jadi upline meskipun nggak secara eksplisit membantu teman-teman di depan, aku harus bantu timmu, tetapi percayalah bahwa upline akan membantu mitra-mitranya sampai sukses. Jadi perlu keyakinan dari teman-teman bahwa yakin terhadap upline itu sangat penting. Membangun organisasi jaringan Anda tanpa keterlibatan dan motivasi dari upline Anda, walaupun bisnis ini tergantung dari diri Anda sendiri. Nah, tentunya akan lebih ringan jika upline-upline Anda membantu bisnis Anda. Jadi, begini teman-teman, kalau teman-teman merasa ini ya jaringannya besar, terus nggak ada upline di sana, itu akan sangat berat mengembangkan jaringannya. Karena apa? Upline dengan bantuan upline teman-teman kerjanya akan lebih mudah. Semisal ini contoh ya, teman-teman punya mitra banyak, kebetulan ini ada yang ini ngeyel mungkin ya, susah diatur. Nah, ini bisa teman-teman minta bantuan upline. Upline, ini mitra-mitraku yang ini saya belum bisa mendekati karena mungkin dianya ini bisa minta bantuan sama upline. Nah, tentu saja kalau teman-teman mungkin jaringan masih sedikit, gampang ya. Tapi kalau nanti jaringan sudah besar, sudah ratusan orang, itu jenengan akan kewalahan. Belum lagi kalau jenengan pas repot. Kalau nggak ada upline bagaimana? Nah, ya kan? Justru pertolongan upline kepada Anda nilainya jauh lebih besar daripada keuntungan bagi upline Anda. Ya kan? Nah, kalau jenengan jaringannya dibantu sama upline dalam membimbing. Kalau ada upline japri mitrane jenengan, ya mendekati mitrane jenengan, jangan cemburu begini-begini, jangan punya pikiran yang aneh-aneh. Downline-ku harus direbut upline-ku. Ada nggak yang berpikiran seperti itu? Ya, jadi ini upline menjabri mitranya jenengan itu bukan mau merebut, bukan, tapi membantu jenengan supaya mitra-mitranya jenengan yang tadi sebelumnya belum terbuka mindsetnya, ini membuka mindsetnya ya. Upline Anda mendekati terus membuka mindsetnya, akhirnya aktif. Nah, di sini yang untung banyak siapa?
Jenengan kan selaku upline-nya. Kalau dia aktif otomatis omset jenengan bertambah. Nah, jadi seperti ini. Jadi jangan bersikap atau ini ya ke upline suudon sama upline. Wah, mitraku dijuwapri karo upline-ku. Mitra-mitraku dijuwapri karo upline-ku, didatangi sama upline-ku. Nah, jadi sikap-sikap ini tolong dihilangkan nggih. Upline menjapri mitra-mitra jenengan itu karena beliau ingin membantu jenengan supaya jenengan juga ringan. Apakah Anda curigaan terus terhadap upline Anda? Nah, silahkan ditanyakan kepada diri masing-masing. Jenengan curigaan nggak sama upline-nya? Segala sesuatu yang dikatakan upline, langsung Anda berpikir pasti akan ada maksud yang tidak benar. Nah, Anda mau mengecek lagi dengan upline Anda yang lain, bahkan mengecek ke crossline. Nah, itu yang lebih gawat. Ya, ini crosslining ini ya. Jadi hati-hati. Teman-teman pertama yang harus teman-teman ini tekankan adalah sikap. Ya, sikap terhadap upline. Jenengan yakin enggak? Yakin enggak sama upline? Kalau jenengan enggak yakin sama upline, ya, upline itu juga ini ya punya feeling ya. Dia bisa merasakan. Kalau jenengan enggak yakin, upline juga ini ya, wong jenengan nggak yakin upline masa mau ini. Tapi kalau jenengan yakin, benar-benar yakin ke upline, insya Allah upline juga melakukan hal yang sama terhadap jenengan. Karena apa? Butuh dua tangan untuk bertepuk. Ya, kita bergandengan tangan yang benar-benar erat supaya lebih mudah dalam menjalankan bisnis NASA ini. Nah, apalagi jenengan ngecek ke crossline. Bener apa ora bener. Nah, jadi beda-beda kaki beda ya. Jadi jangan ditanya-tanya ke sana. Jenengan kalau semisal mungkin ada yang ini di hati, silakan tanya langsung ke upline. Mak, iki piye ya? Kok aku kok nggak ngerti ya iki karepe piye lah. Lebih bagus jenengan tanya langsung ke upline supaya tahu maksudnya bagaimana. Bukan mengecek ke upline yang lain, bahkan ke crossline. Karena apa? Crossline nggak tahu. Ya, jadi kalau urusan yang berhubungan dengan vital sign, crossline itu nggak boleh tahu. Itu namanya crosslining. Hati-hati ya. Terus, apakah Anda selalu membicarakan hal-hal negatif tentang diri upline Anda? Nah, yang ini yang suka gibahin upline. Sudah nggak percaya upline, gibahin upline. Apalagi jenengan menjelek-jelekan upline di downline-nya jenengan. Ya kan? Bahkan mendiskusikan kekurangan upline di grupnya jenengan. Kira-kira loh, ya, bisnisnya jenengan nanti grupnya jenengan hancur apa enggak? Jenengan suatu saat nanti akan membutuhkan upline, seorang upline. Kenapa? Yang namanya bisnis itu enggak akan selamanya mulus. Kalau dari awal jenengan sudah mengedifikasi mitra-mitra downline jenengan, kejelekannya upline, kira-kira pas suatu saat nanti jenengan sama downline ini nggak baik hubungannya, kira-kira minta bantuan upline bisa membantu enggak? Jenengan sudah menjelek-jelekan ke downline jenengan. Nah, itu ya yang perlu dicatat. Terus yang kemudian pas waktu suatu saat nanti jaringan jenengan besar, ya, jenengan mengadakan seminar sendiri, ya kan? Nah, jenengan dari awal sudah mengedifikasi jelek negatif upline Anda. Terus mengundang upline leader jenengan datang ke seminar Anda. Nah, kira-kira mitra jenengan nanti datang nggak ke seminar tadi, home sharing tadi? Semisal jenengan mau mengadakan home sharing, didatangi sama leadernya. Nah, jenengan sudah terlanjur ini. Pasti di situ nanti ngapain wong iku upline kayak cerita upline-ku kayak kuwi oga apik lho. Lah nyapo aku datang ke home sharing paling yo elek. Kan lah kira-kira kalau sudah negatif seperti itu kira-kira gimana bisnis kita? Mau enggak berjalan? Karena enggak ada edifikasi yang baik dari jenengan tentang upline. Jadi hati-hati nggih. Hati-hati sikap kita terhadap downline kita. Karena bisnis ini bisnis duplikasi.
mengedifikasi. Mengedifikasi itu apa? Menginformasikan hal-hal yang baik tentang upline, ya, tentang bisnis NASA. Mengedifikasi itu menginformasikan hal-hal yang baik. Jadi hati-hati ya. Terus kemudian, walaupun secara personal mungkin teman-teman nggak cocok sama upline, tetapi teman-teman harus bisa membedakan secara profesional. Sikapnya harus mampu berubah untuk berjiwa besar. Ya, legowo, hati ini legowo. Bener, aku gak cocok, gak seneng karo upline-ku. Tetapi demi kesuksesan kita bersama, kesuksesan mitra-mitra saya, jenengan harus melakukan edifikasi ke downline jenengan dengan baik. Ya, edifikasi ke downline bahwa upline-nya itu seorang leader yang hebat. Ya, jadi hati-hati ya. Terus setidak-tidaknya tidak membicarakan kejelekan yang mungkin bersifat subjektif. Jadi hati-hati. Ini sepele, kadang nggak terasa, tapi efeknya itu bisa membuat downline jenengan down. Apalagi kalau dibahas di grup, hati-hati. Membahas kejelekan upline di grup itu sama aja jenengan bunuh diri. Nah, sejelek upline Anda, jangan pernah berkata jelek kepada downline Anda. Kalau toh Anda ingin menjelek-jelekan upline, nah, walaupun itu tidak benar menjelekkan seseorang, lakukan kepada garis sponsor di atasnya, yaitu upline-upline Anda. Jadi kalau semisal jenengan lagi gak pas hati nih sama upline, ya namanya kita itu hubungan ya, hubungan sesama manusia itu kan beda pemikiran. Pasti di suatu saat itu ada namanya gesekan ya. Jadi kalau kita ini berjiwa besar, nggak baperan, pasti kita akan legowo. Ya sudahlah, saling maafkan, namanya juga manusia. Pasti manusia itu punya salah. Upline juga manusia bukan malaikat ya. Jadi yang perlu digarisbawahi ya teman-teman, khususnya yang sudah punya mitra, jangan pernah bicara kejelekan upline ke downline Anda. Itu namanya Anda akan bunuh diri. Nah, ini tadi ya sudah saya jelaskan. Apalagi menjelek-jelekan upline Anda ke crossline. Hati-hati, ini juga. Kalau apa itu jenengan sudah ini ke upline-nya cerita ke crossline. Nah, crossline mengambil kesempatan jalan kesempitan. Juga ini ya namanya crossline supaya sampai jenengan semua ini mundur dari itu, biar apa itu hijack ya. Hijack itu merebut jaringan. Nah, jenengan diadu domba malahan. Nah, nanti supaya jenengan direkrut. Nah, kalau direkrut ke sana iya, kalau ini apa itu lebih baik. Nah, kalau malah lebih buruk. Ya namanya bisnis NASA ini dimanapun jenengan bergabung, semua tergantung kepada diri Anda sendiri. Mau jaringan sini, jaringan sana, tapi kalau jenengan sendiri sikapnya salah dalam menjalankan bisnis NASA ini, ya tidak bisa sukses. Tetapi dimanapun tempatnya berada, walaupun jenengan jauh dari upline, walaupun tidak dapat bimbingan, kalau sikapnya jenengan terhadap bisnis ini benar, ya insya Allah jenengan tetap bisa sukses. Karena apa? Bisnis NASA adalah bisnis sikap. 95% kesuksesan kita ini dipengaruhi oleh sikap kita. Sikap kita dalam segala hal. Nah, Anda perlu ingat juga ya, upline Anda cuma seorang manusia biasa, bukan malaikat. Manusia selalu tidak ada yang sempurna. Jangankan kita ya, Nabi Muhammad SAW aja yang ini apa utusan Allah aja pernah melakukan kesalahan, apalagi kita. Manusia tempatnya dosa. Ya kalau kita ini apa maunya upline itu sempurna, ya enggak ada. Ya, upline itu pasti kalau ada punya kesalahan, ya enggak apa-apa. Kalau kita ini jiwanya berjiwa besar, legowo, orangnya enggak baperan, enggak ada masalah, ya sudah. Jangan diambil hati, jangan dendam, apalagi baper-baper ya. Kalau menjalankan bisnis itu yang perlu kita punya adalah mental kita ini juga harus mental baja, jangan mental tempe, mental kerupuk ya, kena air dikit
kena kesinggung sih sedikit langsung melempem. Nah, di NASA itu untuk sukses itu kan prosesnya panjang, ya kan? Banyak ini apa kerikil-kerikil di perjalanan nanti. Kalau kita jatuh sedikit down, ya kita gimana mau suksesnya? Jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Jadi kita itu kalau tugas kita supaya kita ini sukses di NASA bagaimana? Risiko kita itu cuma apa toh? Ditolak, ya kan? Ditolak, terus apa itu jatuh, jaringan rontok. Nah, kalau jaringan rontok bikin lagi. Lawang kita ini asalnya di NASA ini masuk di NASA sendiri, kita bikin grup terus orangnya nggak bisa diajak visi misi jatuh, ya bangkit lagi, bikin lagi. Pasti dari sekian nanti kita berulang-ulang melakukan membangun jaringan, pasti akan menemukan orang yang sevisi misi. Karena itu hukum rata-ratanya. Hukum rata-rata berbisnis, ditolak, diulangi lagi, jatuh, bangkit lagi, itu terus sampai kita benar-benar sukses. Nah, kalau ini ditolak satu kali sudah mundur, ditolak satu kali down, ditolak satu kali mutung. Lah bagaimana? Dengan suatu saat nanti mempunyai tim besar harus kuat, mentalnya harus seperti baja. Ada banyak permasalahan mitra-mitra yang harus kita tangani. Nah, ini bagi proses jenengan untuk menjadi besar ini dihadapkan dengan berbagai masalah supaya apa? Kalau pas jenengan nanti suatu saat nanti sudah besar, sudah menjadi stokis ini misal ya, jenengan ada masalah sudah nggak kaget, sudah nggak baper, karena sudah pernah mengalami balah iki wis tahu nasane iki carane ngene, solusinya seperti itu. Sudah tahu cara menghandle-nya. Tetapi kalau jenengan nggak melalui proses, ya Ndek NASA nggak melalui proses ditempa, digagalkan, mungkin ditinggal downline, ya nanti ini nggak kuat. Justru dengan penolakan, dengan kegagalan, dengan banyak sakit yang kita rasakan, itu akan menambah imun kita, ya kita menjadi kuat, ya seperti imunisasi itu ya, kita akan semakin kuat. Nah, sebenarnya sponsor dan upline Anda tidak ada hubungannya langsung dengan keberhasilan Anda. Dalam pengertian selalu harus membantu Anda. Jadi, upline ini tidak harus selalu membantu teman-teman. Kalau teman-teman bisa sendiri, ya kenapa harus minta bantuan upline? Ya, kalau teman-teman sendiri, ya bisa ya tunjukkan kalau jenengan mampu. Karena ini banyak ya distributor yang aktif mengembangkan bisnis NASA, tapi upline atau sponsornya tidak aktif, itu banyak. Ya, karena apa ya, kesuksesan kita ini tergantung kita sendiri, bagaimana jenengan mengembangkan jaringan ini. Nah, upline dan sponsor untuk membantu. Anda perlu ingat, upline Anda cuma seorang manusia, bukan malaikat. Ya, ini yang harus diingat-ingat. Kalau jenengan pas lagi mungkin gesekan sama upline ku hanya manusia biasa. Manusia itu juga pernah salah. Saya juga bisa suka, saya juga ini. Jadi saling ini ya, saling introspeksi diri. Saya yakin upline juga dia juga akan mengoreksi dirinya sendiri. Manusia tidak ada yang sempurna. Mungkin upline Anda pernah membuat kesalahan, tetapi ya nggak apa-apa. Nah, terus kemudian sikap apa lagi yang bisa menghambat kesuksesan kita? Apakah teman-teman masih bersikap saya bergabung di NASA, enak nih upline? Nah, ini apakah masih ada yang bersikap mempunyai sikap seperti ini? Di bisnis NASA itu jenengan gabung bukan semata-mata keuntungan upline ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa bisnis NASA ini simbiosis mutualisme. Walaupun ya jenengan besar, ya ini jenengan besar, jaringan besar. Tapi kalau upline jenengan ini nanti tidak bekerja, cuma punya jenengan tok, ya enggak dapat apa-apa. Nah, ini sudah banyak yang buktikan kan? Downline lebih sukses dari upline banyak. Downline upline disalib upline banyak. Nah, ini jadi teman-teman yang punya sikap
saya bergabung di NASA ngenak nih upline. Ini silahkan dipelajari ya. Bagaimana marketing plan-nya bisnis NASA. Kuncinya bisnis NASA adalah mengembangkan jaringan. Jenengan punya jaringan besar dalam waktu yang cepat, ya jenengan cepat sukses. Tetapi jenengan menunda membangun jaringan, yaitu hasilnya ya kesuksesannya juga semakin lama. Nah, di NASA itu enaknya itu semua tergantung dari teman-teman sendiri. Kalau teman-teman mau cepat di bisnis NASA, ya merekrut sebanyak-banyaknya 1 bulan 20 orang. 20 orang 1 tahun berapa itu? Nah, paling enggak kita untuk level manager punya 10 orang mitra ya. 1 orang 100 poin, 10 orang manager omset 1000 PV. Ini manager qualified. Nah, jenengan bagaimana supaya saya bisa stokis? Dibutuhkan 10.000, ya kan? Berarti kira-kira berapa orang, berapa mitra yang minimal harus saya punyai? 100 orang. Itu dengan tupo 1 orang 100 poin. Nah, sikap Anda terhadap downline. Nah, sikapnya bagaimana terhadap downline? Apa jenengan kalau menjadi seorang upline suka menyuruh-nyuruh downline? Apakah Anda sebagai upline itu membiarkan downline jenengan masuk di NASA enggak diapa-apain, enggak dibimbing? Nah, sikapnya jenengan bagaimana? Jadi sikap upline terhadap downline itu juga mempengaruhi kesusahan kita. Sikap kita terhadap upline juga berpengaruh, sikap kita terhadap peluang bisnis NASA juga berpengaruh. Nah, sikap terhadap downline. Nah, downline-nya ini downline itu seperti anak kita ya. Jadi ya kita harus mengayomi mitra, mengayomi downline. Nah, downline-nya ditanyain kabarnya, dicari. Kalau downline-nya itu enggak ada, semisal biasanya online itu beberapa hari enggak terlihat, itu dicari. Kita kan ibunya, ditanyain kabarnya, apa dia sakit, ditanyain apa dia bagaimana. Paling enggak kita tahu bahwa downline kita sedang bagaimana keadaannya. Nah, sikap kita terhadap crossline. Nah, ini juga sangat berpengaruh. Sikapnya bagaimana terhadap crossline? Apa jenengan suka ini membanding-bandingkan upline jenengan dengan crossline? Nah, menjelek-jelekkan dengan crossline. Nah, bagaimana? Crossline ini bukan musuh loh ya. Crossline bukan musuh. Crossline merupakan ini ya, kalau kita menanggapinya positif, crossline ini malah ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur bagaimana kinerja kita di NASA. Ya, seperti saya ya, waktu dulu itu di NASA justru dengan adanya crossline ya jaringannya Bu Nurma, saya bisa bangkit di NASA. Loh, di sana kok bisa jadi stokis ya, padahal dia daftarnya lebih belakangan dari saya, kok sudah jadi stokis, kok saya belum. Nah, kalau kita sikapnya benar terhadap crossline, nah tentu saja kita ini efeknya juga benar, menyikapinya juga akan benar. Tetapi kalau kita sikapnya terhadap crossline itu musuhku, ya sudah, beda. Justru crossline ini yang nantinya akan dijadikan good team player. Waktu kita mengadakan seminar besar itu kan kita nggak bisa berdiri sendiri. Nah, kita bisa bergandeng, bekerja sama dengan crossline. Nah, bagaimana sikap kita terhadap crossline? Apakah jenengan suka menghijack crossline? Nah, ngajak-ngajak, nguruk-ngurui ya crossline. Ayo gabung nih nggonane timku wae. Lah, ini sebenarnya juga nggak boleh. Jadi ya jangan ya teman-teman, kita mengerjakan bisnis NASA ini dengan yang baik supaya hasilnya juga barokah, berkah buat kita. Karena ya kalau kita mengerjakan dari awal itu baik, enjoy, insya Allah bisnis NASA ini bukan suatu beban. Bisnis NASA ini enjoy, enak. Ya, kita bisa mendapatkan passive income. Nah, terus apalagi yang menyebabkan sikap kita ini mempengaruhi kesuksesan kita di NASA?
yaitu sikap kita terhadap integritas dan kepemimpinan. Nah, sikap kita sebagai pemimpin itu bagaimana? Apakah jenengan sudah melakukan tugas jenengan sebagai pemimpin, khususnya para upline ya? Sudah melakukan belum tugasnya sebagai upline? Tugasnya apa? Ya, mengajari mitra-mitranya. Ya, apakah jenengan sikapnya ke ini apa? Jadi pemimpin ini diktator, terus suka ini apa itu menyuruh mitra membawakan apa itu tas dan sebagainya. Nah, ini integritas kepemimpinan. Jadi seorang upline itu juga sikapnya juga ini ya sangat berpengaruh terhadap kesuksesannya. Nah, terus kemudian sikap apa lagi yang bisa menghambat kesuksesan kita? Nah, sikap pendidikan yang diselenggarakan oleh upline, NASA, dan Dinet, baik yang offline maupun online. Bagaimana sikapnya? Nah, kalau sikapnya ini pengen sukses di NASA, ya pasti melihat pendidikan ini suatu kesempatan yang bagus untuk menambah ilmu, untuk menambah ini ya, apa itu sebagai referensi teman-teman supaya bisa cepat sukses di NASA. Karena apa? Kalau teman-teman ini sikapnya enggak yakin terhadap bisnis NASA, pasti ke pendidikan ini juga ogah-ogahan. Pendidikan ini dianggap buang-buang duit, ya kan? Bayar 200.000. Padahal ya teman-teman tadi itu dapat sharingan sama Mbak Elizabeth ya waktu di grupnya para leader NASA itu Mbak Elizabeth itu ikut di apa ya namanya tadi ELP atau apa ya itu kuliah online itu bayarnya itu 4,5 juta. Nah itu kita di NASA itu pendidikannya paling mahal berapa itu ya yang pernah kita ikuti KDI aja ya 800.000. 800.000 itu kita sudah mendapatkan fasilitas ini ya tidur di hotel bintang 5 yaitu kita tidur 2 malam di sana ber-AC, mandi air anget, makanannya enak-enak. Terus kemudian di sana itu loh padahal ini itu kalau kita sendiri di sana booking hotel 1 malamnya 850. Tapi kalau dengan mengikuti pendidikan NASA, kita itu bermalam di pendidikan KDI itu 2 malam cuma bayar 800.000. Nah, ini kalau teman-teman benar-benar mau manfaatkan peluang pendidikan ini untuk kesuksesan teman-teman, menambah ilmu supaya cepat sukses, pasti tidak akan ragu-ragu untuk datang ke pendidikan. Bahkan pendidikan ini seperti candu ya, ketagihan. Dia harus datang, saya harus datang ke pendidikan. Setiap pendidikan saya harus datang di sana. Tapi bagi mereka yang belum yakin, pasti kalau diajak pendidikan ngeles, alasan buang-buang duit lah, inilah itulah. Nah, terus sikap yang lain, bagaimana sikap Anda terhadap konsultasi? Nah, bagi teman-teman yang merasa ini sukses di NASA itu penting, pasti menganggap konsultasi ini penting. Karena ya kita tidak akan tahu ya kalau kita ini menjalankan bisnis NASA itu yang bisa menilai kinerja kita itu kan yang bisa membantu menilai kinerja kita itu upline. Nah dengan konsultasi ke upline, nah itu bisnis kita ini akan istilahnya termonitor. Nah tetapi bagi teman-teman yang masih belum yakin terhadap bisnis NASA, pasti sikapnya ke konsultasi ini adalah gak penting. Ngapain konsultasi? Kan gak ada manfaatnya. Jadi sikap ini sangat-sangat berpengaruh, sangat penting terhadap kesuksesan kita. Karena 95% kesuksesan kita ini dipengaruhi oleh sikap. Sikap apa saja? Sikap terhadap diri sendiri, ya tadi ya. Sikap terhadap upline, sikap terhadap downline, sikap terhadap peluang bisnis NASA, sikap terhadap kepemimpinan, sikap terhadap pendidikan, sikap terhadap konsultasi, sikap terhadap crossline. Ada 11 kalau nggak salah. Nanti bisa di-share ulang di grup Mitra NASA Berbicara ya untuk
keterangannya. Nah, sampai di sini dulu live saya malam ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, tidak ada niat untuk menyinggung siapapun. Ya, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mungkin tidak berkenan, bahkan menyinggung teman-teman. Tidak ada niatan hati untuk menyindir siapapun. Terima kasih banyak untuk waktunya. Semangat pagi, never give up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.